Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah hari ini. Kita bersuka cita bersama, kita bersyukur bersama-sama oleh karena anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Saya percaya semua kita sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari pagi ini dengan rasa syukur, rindu, kita beribadah, kita cari Tuhan, kita sungguh-sungguh rindu diberkati oleh Tuhan hari ini, minggu ini. Mari sebelum kita naikkan pujian sukacita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Di hari ini, walaupun mungkin ada dari sebagian kami pergumulan persoalan yang terjadi, apalagi di tengah-tengah pandemi, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini, minggu ini, pagi ini, untuk kami bersama-sama beribadah, untuk kami bersama-sama bersuka cita, karena sungguh hati kami sangat rindu bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati acara ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan memberkati kami. Terpuji nama-Mu, kami siap beribadah dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun kita masih ibadah online dan kita masih ada di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita dan sukacita kita, kekusukan kita untuk beribadah. Kita akan memuji nama Tuhan, bersukacita bersama-sama. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya tu selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya tu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya tu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, kita bersuka cita karena kasih-Nya itu luar biasa. Kita mau tepuk tangan bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kompak, keras. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia adalah kekuatan kita, Dia mazmur kita, Dia gunung batu kita, Dia keselamatan kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biarlah kasih Tuhan selalu ada pada kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan yang luar biasa itu tidak pernah pergi dari hidup kita. Dia selalu menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang percaya katakan yes. 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 Mari sama-sama kita akan katakan haleluya, puji Tuhan 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Woo.
Kita bersyukur hari ini, kita bersuka cita hari ini, karena Tuhan itu baik, dan kita percaya hanya Dia, penolong kita yang hidup, penolong kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu segala kebutuhan, keperluan kita. Mari kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah pujian penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu beri kekuatan bagi kami, Yesus. Kau Allah pelindungku. Engkau menolong setiap hidup kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kuat kuasa-Mu hebat atas kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, sekarang dan selamanya. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya akan Engkau. Kami sungguh-sungguh bersyukur memiliki Allah yang hebat, yang dahsyat, yang gak pernah gagal dalam setiap rencana-Mu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Engkau Allah yang bukan hanya sekedar menjadi penolong kami, tetapi Engkau Allah yang selalu setia menjadi sahabat sejati bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Hari ini, pagi ini, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap kami yang menerima, mendengar, melakukan, setia Tuhan akan firman-Mu. Karena janji firman-Mu menghidupkan, menghidupi, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara. Kita bersyukur pada hari ini masih bisa menikmati ibadah kita sekalipun masih online. Firman Tuhan pada hari ini adalah tentang bertahan di tengah kehilangan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bulan-bulan yang lalu ada seorang anak yang berumur 10 tahun. Dia kehilangan kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya meninggal karena COVID. Terjadi di Kutai, Kalimantan sana. Dan sudah bisa bayangkan, seumuran anak 10 tahun ditinggal kedua orang tuanya, tidak ada saudara, tidak ada keluarga. Ia harus isoman sendiri di rumah. Ia hanya ditemani beberapa rekan kerjanya ayahnya pada waktu itu. Dan mereka yang menemani itu kalau malam tidurnya hanya di luar karena anak ini sedang insoman, tidak bisa ditemani di dalam. Dia kehilangan kedua orang tuanya. Dan anak yang umur 10 tahun ini karena kehilangan kedua orang tuanya, pasti dia tidak tahu apa yang dia harus kerjakan. Bahkan memikirkan ke depan pun mungkin dia masih belum bisa, Bapak Ibu. Dia kehilangan orang tuanya. Ada juga seorang pengusaha kafe atau resto. Sebelum pandemi, dia punya 6 kafe atau resto yang dikelolanya. Tetapi selama pandemi berlangsung, dia kehilangan 5 kafenya. 5 restonya tutup, tinggal 1 saja. Dia sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi tidak dapat dia tahan. Dia kehilangan beberapa kafenya. Saudara, juga kita mendengar berita tentang di pasar Minggu di Jakarta, saudara. Banyak ruko-ruko yang juga tutup dan bahkan dijual. Di beberapa daerah pun juga usaha-usaha banyak yang tutup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya kita bertahan di tengah kehilangan? Bagaimana hidup kita supaya kita ini bertahan di tengah kehilangan? Mungkin hari-hari ini ada kita yang kehilangan usaha kita, kehilangan keluarga kita, kehilangan teman kita, sahabat kita, rekan bisnis kita. Kehilangan apa saja. Di masa-masa pandemi, sekarang ini banyak orang kehilangan. Supaya kita dapat bertahan, apa yang menjadi rahasianya, kuncinya? Kita akan belajar yang pertama, belajar dari seorang Ayub. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar tentang kisahnya Ayub. Bahkan dicatat di dalam Alkitab, Ayub ini adalah orang yang saleh dan jujur. Orang yang tidak neko-neko, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Ayub kehilangan semuanya. Kenapa saya katakan semuanya? Iya, karena apa yang dimilikinya semua hilang, Bapak Ibu. Mulai dari hartanya, mulai dari kesehatannya, anaknya, istrinya, bahkan sahabat-sahabatnya. Ia kehilangan semuanya. Perhatikan,
Ayub dapat bertahan di tengah semua yang hilang dari dirinya. Seakan-akan apa yang telah diusahakan, yang dimilikinya begitu saja meninggalkan dia. Dia merasa kehilangan itu. Tapi Ayub bisa bertahan. Apa rahasianya, Bapak Ibu? Kita baca di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ayub dapat bertahan di tengah kehilangannya. Karena dia menyadari bahwa Allah berdaulat atas hidupnya. Dia sanggup berkata, aku telanjang keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya tidak mempunyai apa-apa. Apa yang dimilikinya, awalnya dia tidak memilikinya. Dan apa yang diberikan Tuhan kepada dia, kelak dia menyadari bahwa Tuhan akan mengambilnya. Allah berdaulat sehingga dia menjaga perkataannya. Bapak Ibu, di tengah kehilangan, seringkali kita kadang tidak bisa mengontrol diri kita. Kadang ada yang kecewa dengan Tuhan, mengeluh dengan Tuhan, bahkan marah dengan Tuhan. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kadang kita bertanya, mengapa aku harus mengalami ini? Kenapa tidak orang lain? Aku sudah setia, aku sudah bertekun dalam Tuhan, tetapi kenapa aku yang mengalaminya? Bapak Ibu, tidak semua apa yang kita tanyakan dijawab oleh Tuhan. Hal ini yang Ayub sadari, Allah berdaulat di dalam hidupnya. Sehingga dia mampu untuk menjaga perkataannya. Sehingga Alkitab menulis, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tahu bahwa Allah berdaulat atas hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin sekali lagi hari-hari ini kita mengalami kehilangan. Apa saja bentuknya yang tadi saya sudah sampaikan. Usaha kita yang kita rintis dengan seluruh daya juang kita gagal, bangkrut, hilang. Kita juga mungkin dikhianati oleh teman bisnis kita yang kita percayai. Jaga perkataan kita. Jangan kita menuntut Tuhan, jangan kita mengeluh kepada Tuhan. Bahkan jangan sampai kita marah dengan Tuhan. Dia berdaulat. Dia bisa mendatangkan sesuatu, memberikan sesuatu. Tapi ingat, dia juga punya hak untuk mengambilnya kembali. Bukan menjadi milik kita. Apa yang diberikan Tuhan hanya sebuah pinjaman. Dan kelak dia akan mengambilnya. Ayub bisa bertahan karena dia menyadari Allah berdaulat dan menjaga perkataannya. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita bisa belajar dari perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam Markus pasal yang ke-5, Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya.
malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepadaku perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hidup di masa itu, di masa naungan hukum Musa, Bapak Ibu Saudara, perempuan pendarahan itu akan dianggap najis. Artinya tidak boleh menyentuh dan disentuh. Dan bisa dibayangkan, setiap dia harus berjalan dan ketemu orang banyak, dia harus berkata dan berteriak, najis, najis. Supaya apa? Orang-orang yang ada minggir semua, menjauh, supaya tidak mendekat dan menjadi najis seperti dirinya. Perasaannya bagaimana? Setiap ketemu dengan orang, dia harus menghindar atau dihindari oleh orang. Kalau dia tersentuh atau disentuh, orang menyentuh dia dengan tidak sengaja sekalipun, orang yang menyentuh dia itu dianggap juga najis sampai matahari terbenam. Dan jika boleh saya merangkum kehilangan apa saja yang dialami wanita tersebut, Bapak Ibu. Yang pertama, dijauhi orang. Dia kehilangan keluarga, teman, sahabat. Dia akan diasingkan di berbeda tempat. Hartanya pun habis dikatakan di dalam firman Tuhan tadi yang saya baca. Untuk berobat hartanya habis. Dia kehilangan hartanya. Dia kehilangan kesehatannya selama 12 tahun dia harus bergumul dengan sakitnya. Dia mengalami kehilangan itu, Bapak Ibu. Tetapi apa yang membuat wanita ini bisa bertahan di tengah kehilangan? Ayat yang ke-27 dan sampai 29. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Ia bertahan karena iman. Ya, karena iman, Bapak Ibu. Boleh kita kehilangan apa saja. Karena sesuatu itu mungkin kita tidak bisa menahannya untuk terhilang dari diri kita. Tidak bisa kita mencegahnya, Bapak Ibu. Terjadi dalam hidup kita sebuah kehilangan itu. Tetapi jangan sampai kehilangan iman. Jangan sampai kehilangan iman. 12 tahun wanita ini mengalami pendarahan. Semuanya terhilang. Tetapi yang tidak hilang dalam dirinya adalah imannya. Oleh sebab itu dia bisa bertahan. Bahkan mampu mendekati Yesus di tengah keadaan yang sulit. Karena kondisi tubuhnya yang sakit. Kenapa kita harus mempertahankan iman kita di tengah kehilangan ini? Karena iman itu menumbuhkan pengharapan bagi hidup kita. Ibrani 6 ayat yang ke-19.
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan belakang tabir. Pengharapan itu seperti jangkar yang menancap kuat, yang menahan kapal yang besar sekalipun. Di tengah kehilangan, supaya kita dapat bertahan, jangan kehilangan iman. Iman yang akan menumbuhkan pengharapan itu. Dan pengharapan itulah yang membuat kita akan menjadi kuat. Dunia banyak depresi, stres, karena menghadapi situasi yang sulit. Karena mereka tidak mempunyai pengharapan. Tidak mempunyai iman. Berbeda dengan kita. Kita mempunyai iman yang akan menumbuhkan pengharapan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Ayub dan wanita yang pendarahan ini. Kalau dari Ayub, kita harus menyadari bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Dia memberi, dia juga bisa mengambilnya. Jaga perkataan kita. Jangan marah dengan Tuhan. Jangan kita kecewa dengan Tuhan. Dan dari wanita pendarahan kita belajar tentang iman. Di tengah kehilangan, kita bisa bertahan karena iman itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin hari ini di antara kita ada yang mengalami itu. Mengalami kehilangan, bahkan di masa-masa yang sulit seperti ini. Saya juga pernah mengalami kehilangan. Dari semua yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya jabarkan tadi, ada the great point saya. Ada poin besar saya yang ingin saya sampaikan. Selama Tuhan yang bukan hilang dari hatimu, dari hidupmu, engkau akan baik-baik saja. Selama Tuhan tidak hilang di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam hidup kita, kita akan baik-baik saja. Ia akan memegang hati kita, memulihkan hati kita. Sekalipun di sekitar kita, kita mengalami kehilangan. Engkau akan baik-baik saja selama engkau tidak kehilangan Tuhan di dalam hidupmu. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang akan memimpin kita. Dia yang memegang, dia yang memulihkan hati kita. Apapun yang kita rasakan hari-hari ini. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semuanya. Dan kita belajar untuk tetap bertahan di tengah kehilangan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak terlepas dari kontrol Tuhan. Engkau sebagai pengendali hidup kami. Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Buat kami menyadari bahwa Tuhan yang Engkau yang berdaulat. Tidak ada sesuatu yang dapat kami tuntut dari Tuhan, sekalipun secara manusia, hal itu yang tidak kami harapkan terjadi, yang namanya sebuah kehilangan. Tapi kami mau belajar, supaya juga iman kami terus kuat di dalam Engkau, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang bertahan di tengah-tengah kehilangan ini. Kami percaya, Engkau terus menopang hidup kami, dan menyertai kami. Berkati kami semuanya. Berkati kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu telah selesai. Tetapi Roh Kudus yang akan memperdalam, menjelaskan kepada setiap kami. Hamba-Mu sangat kurang dan terbatas. Engkau terus akan berfirman kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, dan biarlah firman itu hidup bagi kita untuk melalui hari-hari di depan ini. Bersama dengan Tuhan kita bisa, dan diberkati hambanya Bapak Pendeta Muda Edi Sulistyo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan setiap kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah pagi ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk panjang sabar Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu selalu bawa kami untuk senantiasa melekat kepada Tuhan, senantiasa berharap pada Tuhan, senantiasa memandang kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang jadi pergumulan jemaat Tuhan hari ini, masing-masing satu persatu. Tetapi yang kami tahu, selama ada Tuhan yang bersama dengan kami, selama kami berada di dalam genggaman tangan-Mu, kami aman Tuhan. Oleh sebab itu bawa kami melekat kepada Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk pandemi ini, untuk negeri ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan berikan atas negeri ini. Tuhan, kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Kalau ada kesalahan Tuhan ampuni. Dan Tuhan berkenan Tuhan menghentikan pandemi ini, sehingga Tuhan sampai di sini. Dan kami boleh kembali menjalani kehidupan yang normal. Baik bangsa ini maupun setiap kami anak-anak-Mu. Oh Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mengakhiri ibadah ini pagi ini. Kami mohon Tuhan mengedangkan kedua belah tangan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan perlindungan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Bersyukur pada Tuhan, sebab Dia baik, kasih-Nya abadi selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.